teman-teman, perkenalkan nama saya Pasca Elvita Zenua dengan NPM 23191440333. Saya mahasiswa dari Stikes Mitra Husada Medan dari Prodi Diploma 3 Keperawatan semester 2. Kali ini saya akan menjelaskan patofisiologi apendisitis mulai dari definisi, tanda dan gejala hingga terjadinya apendisitis atau kerap kita sebut dengan pathway apendisitis. Selamat menyaksikan. Appendix adalah tabung kecil buntu yang melekat pada sekun dari usus besar. Kadang-kadang disebut appendix vermiformis, di mana vermiform berarti berbentuk cacing. Jadi itu melukiskan gambaran yang cukup jelas tentang seperti apa bentuk dari appendix tersebut. Fungsi sebenarnya dari organ ini tidak diketahui, namun beberapa bukti tampaknya menunjukkan bahwa ia berperan dalam sistem limfatik dan juga sistem kekebalan tubuh. Karena bila kita lihat dari strukturnya secara mikroskopis, di sana jelas terlihat struktur nodus-nodus limfatik tempat berperan dan pembentukan dari sel imun seperti sel B dan juga sel T. Walaupun begitu, meskipun appendix diangkat, tidak akan ada efek apapun yang terjadi pada pasien setelah pengangkatan appendix. Apapun itu, faktanya tetap, organ ini rentan untuk meradang dan menyebabkan suatu kondisi yang disebut dengan apendisitis atau bahasa awamnya radang usus buntu. Sebanyak 10% dari populasi ini memiliki atau mengalami apendisitis dan merupakan kasus akut abdomen yang tersering yang membutuhkan tata laksana bedah yang darurat atau emergensi. Karena appendix adalah tabung buntu, penyebab paling umum dari peradangan adalah sesuatu yang tersangkut atau menghalangi dari tabung tersebut. Biasanya adanya fekalit atau yang keras yang masuk ke dalam lumen appendix sehingga menyebabkan sumbatan atau obstruksi. Namun bisa juga disebabkan oleh hal lain seperti biji-bijian yang tidak dapat tercerna atau bahkan infeksi cacing yang merupakan parasit dari usus. Penyebab lain dari obstruksi, terutama pada anak-anak dan remaja, adalah pertumbuhan dari follicle limfoid, atau disebut juga dengan hiperplasia limfoid. Follicle limfoid adalah kumpulan limfosit padat yang mencapai ukuran maksimalnya pada appendix selama masa remaja. Terkadang pertumbuhan ini benar-benar menghalangi tuba, sehingga terjadi obstruksi. Infeksi virus seperti adenovirus, campak, atau bahkan setelah imunisasi menyebabkan sistem kekebalan tubuh meningkat dan folikel-folikel ini akan tumbuh juga. Namun apapun penghalangnya, lumen appendix akan tertutup. Nah, lumen usus termasuk usus buntu atau appendix ini selalu mengeluarkan lendir dan cairan dari mukosa untuk mencegah patogen memasuki aliran darah dan juga menjaga jaringan tetap lembab. Bahkan ketika dia tersumbat, appendix akan tetap mengeluarkan mukus tersebut atau sekret tersebut seperti biasa. Ketika ini terjadi, cairan dan lendir yang menumpuk akan meningkatkan tekanan di dalam lumen usus buntu. Seperti ketika Anda mengisi balon dengan air, balonnya akan semakin besar dan secara fisik mendorong dindingnya, di mana terdapat saraf visceral aferen di dekatnya yang menyebabkan nyeri perut. Seiring dengan itu, flora dan bakteri dalam usus akan terperangkap, dan bakteri usus yang biasanya berada di usus seperti E. coli atau Bacteroides fragilis sekarang bebas untuk berkembang biak. Hal ini menyebabkan sistem kekebalan tubuh akan merekrut sel darah putih dan akan terjadi penumpukan nanah pada appendix, sehingga terjadilah proses inflamasi atau peradangan di dalamnya. Reaksi peradangan ini dapat kita lihat dari hasil pemeriksaan laboratorium, di mana akan terjadi peningkatan dari sel darah putih atau leukosit dari darah. Sekarang pertanyaannya,